Omdat Patrick Kluivert ooit een goede voetballer is geweest, dat hij dan nu... Ik denk dat Indonesië is niet meer, zeg maar. Daar wil ik Kluivert niks tekort mee doen. Ik ken hem niet heel goed als trainer. Ik heb hem ooit wel als... Timnas Indonesia benar-benar semakin mendapatkan sorotan dari media-media besar internasional. Ya, keputusan untuk menunjuk legenda timnas Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih secara nggak langsung membuat nama Indonesia pun semakin intens dipantau. Hal ini juga memantik respon dari legenda Belanda yaitu Marciano Vink yang juga merupakan mantan pemain Ajax Amsterdam yang menilai bahwa Patrick Kluivert memiliki sejumlah pengalaman baik berbekal dari Adana Demirspor yang menjadi klub terakhir dirinya latih. Menurutnya, legenda Barcelona itu memiliki strategi menyerang yang sangat bagus saat melatih Adana Demirspor. Kluivert telah memiliki banyak peran berbeda dalam sepak bola. Dan yang saya pahami adalah ia melakukannya dengan sangat baik bersama Adana Demirspor. Ujar Marciano Vink dikutip dari Football Premier Jumat 10 Januari. Ya, kendati begitu Marciano Vink mempertanyakan keputusan dari PSSI yang lebih memilih Patrick Kluivert alih-alih Alex Pastoor sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia pun menilai bahwa Alex Pastoor lebih cocok berperan sebagai pelatih utama dengan didampingi Patrick Kluivert dan juga Danny Lanza sebagai asisten pelatih. Namun kendati demikian, menurut legenda lain Kees Louw, ia justru memiliki pandangan yang berbeda dengan menyebut kalau Patrick Kluivert lebih menarik untuk berperan sebagai pelatih utama daripada Alex Pastoor. Sebab menurutnya Kluivert bakal berperan sebagai tokoh utama yang didampingi dengan asisten pelatih yang berlabel profesional. Lebih menarik jika Anda menjadikan Kluivert sebagai pelatih nasional. Kluivert adalah figur utama, Pastoor dan Lanza adalah profesional. Menurut saya ini adalah konstruksi yang bagus, kata Kees Louw. Nah, respon dari beberapa legenda itu tadi menunjukkan betapa Kluivert membawa Indonesia kian dikenal di kancah dunia, apalagi dengan kans lolos ke Piala Dunia yang juga makin terbuka. Kemudian selain legenda Belanda, mantan striker tim Garuda Sergio Van Dijk yang juga pernah setim dengan Patrick Kluivert ikut memberikan penilaiannya dengan menyebut bahwa kehadiran rekannya itu bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Bahkan disebutnya hingga mampu meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Sergio Van Dijk pernah satu tim dengan Patrick Kluivert saat masih bermain di Brisbane Roar Club Liga Australia pada 2010, di mana saat itu Patrick Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih Brisbane Roar, yakni Ange Postecoglou yang kini menjadi juru taktik Tottenham Hotspur. Dan karena itu, praktis Sergio Van Dijk pernah merasakan dilatih oleh Patrick Kluivert meski statusnya sebagai asisten, ia pun mengetahui karakter dari sang pelatih asal Belanda itu. Karena ini, Sergio Van Dijk menilai bahwa penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda untuk jangka panjang adalah pilihan yang baik. Apalagi ia tahu betul karakteristik dari Patrick Kluivert yang ia yakini bisa membuat serangan timnas Indonesia semakin tajam dan juga optimal. Untuk jangka panjang, saya yakin PK adalah pilihan yang baik. Dia punya pengalaman, dia punya nama besar, dan saya masih ingat bekerja dengan PK yang saat saya main di Brisbane Roar 2010. Kata Sergio Van Dijk. Nah, di balik sorotan positif dari berbagai pihak yang ada tadi, tak bisa ditampik juga bahwa keputusan mengganti pelatih ini masih dikritik oleh beberapa pihak. Ya, calon lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Cina. Melalui medianya malah menertawai kiprah Patrick Kluivert yang dianggap tak terlalu mentereng sebelum menangani timnas Indonesia. Media Cina Sohu melaporkan jika awalnya timnas Indonesia berniat untuk menunjuk Louis van Gaal sebagai direktur teknik, namun ditolak oleh pelatih legendaris Belanda itu. Setelah itu, Sohu kemudian turut menyoroti kiprah kepelatihan Patrick Kluivert sebelum ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia.
Mereka begitu meremehkan manuver PSSI ini lantaran Patrick Kluivert yang ditunjuk belum meraih prestasi berarti dalam statistik kepelatihannya sebelum menukangi skuad Garuda. Tidak hanya itu, media Cina tersebut juga belak-belakan bilang bahwa Patrick Kluivert punya rekor yang tak terlalu baik di tim terakhirnya, yaitu dipecat hanya 6 bulan di masa kepelatihannya. Parahnya lagi, tak hanya meremehkan soal langkah berani PSSI di awal tahun ini, kemampuan ofensif timnas Indonesia juga dipandang sebelah mata jelang pertandingan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sombong, lini serang skuad Garuda dianggap tidak menyeramkan, yang mana itu diklaim salah satu media Cina Hushou Bakyu. Mereka menilai kalau sejatinya Jay Ises dan kawan-kawan memiliki pertahanan yang cukup bagus, tapi tidak demikian untuk urusan membongkar pertahanan lawan. Ya, Cina bahkan berharap striker Gaek Hausgol Wulei bisa bermain dan memaksimalkan kecepatan untuk melakukan serangan balik ketika timnas Indonesia menemui kebuntuan dalam memecah pertahanan tuan rumah. Hushou Bakyu memang tidak menyebut kualitas permainan Indonesia jelek, namun mereka menyebut bahwa Indonesia memiliki keterbatasan di lini tengah dan juga di lini depan. Timnas Indonesia memiliki kekurangan yang jelas. Pertahanan mereka bagus, tetapi serangan mereka kualitasnya rata-rata, dan itu tergantung pada kemampuan individu untuk tampil maksimal. Tulis mereka. Ya, tapi meski lini depan Garuda dipandang sebelah mata oleh mereka, namun dengan kedatangan pelatih sekaliber Patrick Kluivert, Indonesia pastinya akan membawa gaya main berbeda yang bisa membungkam kesombongan Cina. Tentu seperti yang kita tahu, kalau di bawah kepemimpinan Kluivert yang dikutip dari beberapa cuplikan permainan tim asuhannya, pelatih asal Belanda ini biasanya mengandalkan permainan dari sektor sayap, di mana skema 4-2-3-1 yang digunakan olehnya memungkinkan permainan tim lebih berat di sektor sayap untuk aktif menyerang. Maka dari itu, sebelum semua tahu mengenai apa yang bakal ditampilkan skuad Garuda di laga mendatang, jangan dulu meremehkan apalagi memandang Kluivert sebagai pelatih yang kurang mentereng. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta agar publik, terutama pecinta sepak bola di tanah air, memberi kesempatan pelatih asal Belanda itu untuk bekerja lebih dahulu untuk melihat kapasitas dan juga kualitasnya. Senada dengan itu juga, Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI kita juga mengungkap kalau seluruh keputusan ini telah dipertimbangkan dengan sangat matang, dan kegaduhan yang ada ini juga merupakan bagian dari penguatan bangsa Indonesia. Benar, baginya masyarakat Indonesia memang sangat sering meributkan hal yang belum terjadi, yang mana ia contohkan pengalamannya saat hendak mengakuisisi perusahaan asal Eropa, di mana media massa sudah menuding adanya dugaan korupsi. Tapi meski begitu, itu adalah respon yang wajar, dan baik Pak Erick maupun Pak Jokowi sama-sama sepakat kalau seluruh publik harus melihat terlebih dahulu bagaimana Kluivert meramu skuad Garuda di era baru ini. Tentunya kalau bagus, ya patut dipuji, dan kalau buruk, ya boleh dikritik. Yang jelas, debut sang arsitek asal Belanda itu bersama timnas Indonesia akan berlangsung pada 20 Maret mendatang kala melawan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Sydney Football Stadium.